mutualisme antara alam lingkungan dengan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia turut bertanggung jawab dalam menciptakan serta memelihara lingkungan yang bersih dan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, Gerakan Indonesia Berseri pada dasarnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010, di mana disebutkan bahwa pengelolaan sampah, limbah, dan sanitasi harus dilakukan secara bersama dan terintegrasi yang melibatkan seluruh stakeholder seperti kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, dan masyarakat umum, serta Direktif Presiden tahun 2012 tentang Gerakan Indonesia Berseri pada tahun 2014. Selain itu, sebagai suatu gerakan nasional, pada tahun 2012, pemerintah juga telah menerbitkan 11 buku berupa pedoman rencana aksi GIB tahun 2012-2014 serta Direktif Presiden tentang Gerakan Indonesia Berseri tahun 2010-2014. Namun demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Peraturan Pemerintah Nomor 81 buku pedoman rencana aksi Gerakan Indonesia Berseri dan Direktif Presiden tahun 2012 telah disampaikan kepada masyarakat luas, sampai dengan saat ini upaya pembersihan atau penataan kembali dan atau pengelolaan sampah dan sanitasi secara terpadu dan berkelanjutan guna terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan sehat belum memperlihatkan hasil yang optimal yang sesuai dengan yang semula diharapkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering terlihat bagaimana sampah menumpuk di mana-mana dan bertebaran di sembarang tempat, bantaran sungai dan saluran air yang tersumbat dan dipenuhi sampah, fasilitas-fasilitas publik yang sangat tidak terpelihara, dan banyak lagi hal lainnya yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kesadaran akan pentingnya arti lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu pendorong utama organisasi Dharma Wanita Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam memotivasi dan mendorong seluruh komponen bangsa agar semakin peduli dalam membersihkan, menyehatkan, serta memelihara kebersihan lingkungan di sekitarnya melalui berbagai upaya bersama dan tindakan nyata. Sebagai wujud kepedulian untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, Organisasi Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP telah membentuk kepanitiaan Gerakan GIB pada tingkat nasional dan juga pada tingkat kementerian atau lembaga. Dan pada tanggal 19 Maret 2013 bertempat di kantor pusat Kementerian Hukum dan HAM Jakarta juga telah dicanangkan Gerakan GIB sebagai awal dimulainya pencanangan Gerakan GIB di tingkat Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai tindak lanjut pemancangan GIB tersebut, maka telah dibuat surat edaran kepada seluruh kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan pencanangan dan sosialisasi GIB di wilayah masing-masing. Melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM nomor SEK UM 010193 tanggal 1 Juli 2013
tentang sosialisasi GIB dan surat kami nomor B26 SKER DWP Kemenkumham 9/2013 tanggal 17 September perihal sosialisasi GIB. Selain itu, bahan-bahan sosialisasi dan contoh spanduk serta acuan kegiatan GIB seluruhnya dapat diakses melalui website www.kemenkumham.go.id dari 33 kantor wilayah di seluruh Indonesia. Sampai saat ini yang sudah melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan sosialisasi kegiatan GIB adalah sebanyak 18 kantor wilayah dan sisanya sebanyak 15 kantor wilayah belum melaksanakan sosialisasi. Oleh sebab itu, pada hari ini melalui media telekonferensi kita melaksanakan sosialisasi GIB kepada 7 kantor wilayah, yakni kantor wilayah Papua, NTT, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Utara, dan Kanwil Nanggro Aceh Darussalam. Dari pelaksanaan sosialisasi GIB kali ini, saya mengharapkan keseriusan dan kesungguhan para kepala kantor wilayah dalam mendukung dan mengimplementasi program GIB di wilayahnya masing-masing. Banyak hal yang mungkin bisa dilakukan diantaranya melalui kampanye Jumat Bersih, kerja bakti penataan taman dan lingkungan, penyiapan tempat sampah, dan penanaman pohon, serta pemasangan spanduk GIB. Hal ini diharapkan akan menumbuhkan motivasi kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Dharma Wanita untuk peduli terhadap masalah-masalah kebersihan dan kesehatan. Sebagai wujud keseriusan kami dalam mendorong partisipasi dari masing-masing kantor wilayah terhadap pelaksanaan GIB, maka pada pelaksanaan peringatan Hari Dharma Karya Dika yang jatuh pada tanggal 30 Oktober 2013, pengurus Dharma Wanita Pusat bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM berencana akan menyelenggarakan penilaian lomba gerakan GIB bagi kantor wilayah di seluruh Indonesia. Selain itu, penilaian lomba juga akan dilaksanakan di Lapas, Rutan, Bapas, dan Rubasan pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan dan juga di kantor-kantor imigrasi pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Imigrasi. Kriteria penilaian lomba meliputi beberapa aspek, antara lain seperti aspek kebersihan, keindahan, kerapihan baik di lingkungan sekitar maupun di ruang-ruang kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, Gerakan Nasional untuk Menciptakan Lingkungan yang Bersih dan Sehat pada tingkat Kementerian Hukum dan HAM tentu membutuhkan dukungan dari kita semua tanpa kecuali. Saya tentu berharap bahwa gerakan ini tidak terbatas hanya pada tataran seremonial saja. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua bahwa mulai saat ini agar lebih peduli dan siap melakukan tindakan nyata untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, setidaknya di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Dengan semangat seperti itu dan dengan segala potensi yang kita miliki saat ini, saya sangat yakin bahwa secara bersama kita akan mampu menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan sehat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang kita cintai ini. Keberhasilan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam menciptakan lingkungan perkantoran yang bersih dan sehat dan turut memotivasi dan mendorong masyarakat di sekitar untuk lebih sadar dan lebih peduli akan pentingnya arti lingkungan yang sehat dan bersih. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan
dan saya berharap dan percaya bahwa mulai hari ini Gerakan Indonesia Berseri di seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat mulai diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang lebih nyata, sehingga kehadiran GIB dapat dirasakan oleh seluruh jajaran kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM khususnya, dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar pada umumnya. Demikian sambutan kami pada sosialisasi GIB pada 7 kantor wilayah Kemenkumham melalui media telekonferensi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bapak Ibu, saya perkenalkan struktur organisasi Gerakan GIB Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai pelindung, Bapak Amir Syamsuddin. Sebagai ketua, saya sendiri Ibu Evi Amir Syamsuddin. Wakil ketua Ibu Rosi Deni Indrayana. Sebagai penasehat Bapak Deni Indrayana dan Bapak Bambang Rantang Sariwanto. Sebagai sekretaris dan humas dan dokumentasi Ibu Nia dan Ibu Utami. Sebagai bendahara Ibu Heti Agus. Bidang pertama, sosialisasi dan pelatihan, Ketua Ibu Yana Aidir, Wakil Ketua Ibu Endang Trihastuti. Bidang 2 untuk sanitasi dan lingkungan, Ketua Ibu Mira Bambang Irawan, Wakil Ketua Ibu Titin Wahidudin. Bidang 3 adalah bidang kesehatan, Ketua Ibu Nuni Ambek, Wakil Ketua Ibu Ani Mualimin. Bidang 4 prasarana dan sarana, Ketua Ibu Wiwi Bambang Rantang, Wakil Ketua Ibu Diani Wicipto, Ibu Agus Haryono. Sekian, terima kasih. Paparan sosialisasi Gerakan Indonesia Berseri oleh Wakil Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Ibu Rosi Deni Indrayana, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Ibu Evi Amir Syamsuddin, yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Republik Indonesia Bapak Bambang Rantang Sariwanto, Ibu Ketua Dharma Wanita Ibu Wiwi, dan seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan di Kementerian Hukum dan HAM yang saya cintai, saya banggakan. Juga saya ingin menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di daerah masing-masing. Boleh melambaikan tangan, saya lihat tapi agak jauh ini. Boleh dari Aceh dulu. Yang dari Aceh, selamat pagi. Boleh melambaikan tangan biar saya lihat apakah ada gerakan, ada pergerakan. Baik, Aceh sudah ya. Yang memang agak delay sedikit ya. Kemudian yang di Medan, selamat siang, selamat pagi. Dari Medan, boleh melambaikan tangan. Medan belum sampai.
Sudah ya? Oke, di sini nggak terlalu kelihatan saya. Ada tanda-tanda kehidupan lah di sana ya. Baik, di Makassar. Makassar, apakah bisa mendengar? Baik, ini Makassar paling banyak suaranya. Oh, ada suaranya juga, alhamdulillah. Jadi kita tahu ya, kita nggak berbicara dengan kamera saja. Baik, kemudian kita jauh ke ujung timur, Jayapura. Jayapura boleh melambaikan tangan atau ada pergerakan atau bunyi apa bisa? Sudah siang di Jayapura, selamat siang. Sudah siang. Alhamdulillah, terima kasih. Tetap. Baik, Pekanbaru boleh? Ada juga suaranya. Meriah ternyata banyak sekali. Baik, Pekanbaru selamat pagi. Dan di Kupang selamat siang, Kupang. Mantap, selamat siang, ramai sekali ya. Oke, ini yang terakhir ini Banjarmasin nih, orang Banjar, mana nih orang Banjar? Selamat siang Ibu. Selamat siang di Banjar. Selamat siang Ibu. Terima kasih banyak. Oke, ya. Yakin bahwa semua memang mendengarkan betul ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya nggak bisa terus-terus dengar suaranya ya, nggak bisa selalu ya, nggak apa-apa. Tapi minimal insya Allah sosialisasi yang kita sampaikan ini mudah-mudahan sampai. Mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan. Sebelum lupa ini ada titipan, boleh ya yang Napikraf, tentang Napikraf dulu. Saya takut lupa karena ini titipan, ini amanah ya Bu ya. Izin, jadi di sela-sela sosialisasi ini ada titipan tadi bahwa kita akan mengadakan Napikraf insya Allah bulan Desember, awal Desember. Napikraf ini pameran yang kita adakan untuk memamerkan hasil karya warga binaan. Dan kami mohon untuk kanwil-kanwil minimal yang 7 ini syukur-syukur bisa menyebarkan ke kanwil-kanwil yang lain bahwa kita ingin mengumpulkan barang-barang produk warga binaan yang unggulan, yang berkualitas, yang bagus, yang layak untuk kita pamerkan di sini. Jadi untuk mempromosikan hasil karya warga binaan. Itu saja ya Ibu yang perlu disampaikan. Mungkin insya Allah suratnya akan menyusul, disusulkan kepada setiap kanwil, setiap UPT pemasyarakatan. Tentang itu Napikraf di situ. Kemudian kita ke sosialisasi tentang Gerakan Indonesia Berseri. Ini slide-nya memang slide, boleh ditampilkan slide-nya aja Mas, bukan saya. Gak apa-apa, saya nggak tampil. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak yang di sana bisa tahu dengan jelas. Atau di sana ada muncul ya? Ada layarnya juga ya? Oh siap, mantap ini kalau di sana juga ada muncul slide-nya. Jadi Gerakan Indonesia Berseri ini, sebentar saya sambil cek juga ininya bisa nggak jalan. Oh dipasang tadi ya? Oh ya, oke. Dan saya apa dari Anda yang perlu tadi dari saya? Bentar. Oke. Jadi Indonesia Berseri itu apa sih Gerakan Indonesia Berseri? Berseri dengan double R. Bersih, sehat, ramah lingkungan, rapi, dan indah. Jadi gerakan ini sebenarnya adalah gerakan yang dicanangkan pertama kali oleh Presiden kita, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu pada tahun 2012, sudah setahun yang lalu ya. Dan itu dilaksanakan secara nasional. Ini gerakan nasional, bukan program yang bagaimana-bagaimana, tapi ini memang ajakan kita untuk bisa mewujudkan berseri ini, bersih, sehat, ramah lingkungan, rapi, dan indah. Dan berdasarkan itu kemudian kita sebagai organisasi sosial ikut mendukung itu. Di antaranya yang mendukung adalah SIKIP, ya, organisasi SIKIP, kemudian Dekranas. SIKIP itu Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, ya.
kemudian Dekranas Dewan Kerajinan Nasional, kemudian ada Kowani. Kowani itu apa ya? Korps Wanita Indonesia ya. Kemudian tim penggerak PKK, kemudian Dharma Wanita Persatuan, kemudian Dharma Pertiwi. Dharma Pertiwi ini istri-istri TNI, kemudian ada Bayangkari. Bayangkari itu istri-istri polisi, kemudian IIP BUMN ini istri-istri Ikatan Istri Pengelola ya, pengelola BUMN. Kemudian juga ada Gerakan Ciliwung Bersih, ini ikut mendukung Gerakan Indonesia Bersih ini bersama-sama. Tujuannya apa? Gerakan Indonesia Bersih ini tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar semakin peduli dalam membersihkan, menyehatkan, memelihara kebersihan lingkungan di sekitarnya melalui berbagai upaya bersama dan tindakan nyata. Jadi bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar spanduk yang kita pasang di kantor-kantor. Saya lihat di kantor, di semua kantor yang saya pernah datangi ada semua spanduknya besar, di UPT, di kantor imigrasi, di lapas, di kanwil itu besar-besar spanduknya Gerakan Indonesia Berseri ini, karena memang spanduk itu dibikinkan dengan cantik, menarik oleh Pak Sekjen. Nah itu kita mengapresiasi betul bahwa itu memang kita pasang untuk mengingatkan kita semua, tapi bukan hanya spanduk saja. Dan ada juga ibu dari pusat juga ada memberikan beberapa stiker ya untuk itu kampanye atau pin gitu. Tapi bukan hanya di situ, yang penting adalah tindakan nyatanya. Jadi hal-hal itu, spanduk-spanduk itu, stiker-stiker itu, pin-pin itu adalah untuk mengingatkan kita, saling mengingatkan diri saya, mengingatkan diri kita semua untuk selalu mewujudkan dalam tindakan nyata bersama-sama di kantor, di rumah, di lingkungan sekolah, di rumah sakit, dan di semua tempat kita harus upayakan itu. Dan kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk juga